Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kelas 3, Ibu Tri Sulisnati MPD, dan yang terhormat rekan-rekan guru SDN Kelas 3. Alhamdulillah pada hari ini kita akan membahas masalah diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan sebagai narasumber oleh Ibu Cinta Wayansari MPD. Baik, yang pertama kita awali acara ini dengan membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Ahmadullah. Padanya akan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghadiri di sekolah dan guru yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai acara ini, kita bacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik li Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyarril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bisyarril Fatihah. Allahumma iftahna abwaabal ilmi, Allahumma iftahna abwaabal barakah, Allahumma iftahna abwaabas sihhati wa ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kedua, acara sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Kelas 3 pada Ibu Tri Sulisnati MPD. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya sebagai pelaku sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua atas kegiatan hari ini, yaitu kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif ya, yang akan dilaksanakan kepada teman kita Ibu Cinta Wayansari MPD, calon guru penggerak angkatan 5. Tak lupa juga kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, atas kelimpahan nikmat dan sehat kita semuanya. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat buat kita semua. Bapak dan Ibu semuanya, dalam kesempatan ini kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk banyak belajar mengenai program materi di calon guru penggerak ini. Salah satunya yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Cinta Wayansari MPD, calon guru penggerak angkatan 5 Kota Bekasi, di mana materi ini meliputi membudayakan di lingkungan sekolah kita untuk melakukan sesuatu yang berpositif. Misalnya kita sebagai guru dalam memberikan pembinaan atau pendekatan ke anak, seandainya anak ini punya masalah, itu dihindari dengan hukuman-hukuman yang menyakitkan atau tidak positif. Nah, di sini kita berharap pemberian sanksi dengan hukuman itu atau namanya kejeraan itu dengan diberikan hal-hal yang positif yang membuat anak itu sadar akan kesalahannya dan mau bertanggung jawab untuk lebih baik lagi memperbaiki diri, ya seperti itu. Atau hal-hal lain yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak kita yang tindakannya itu tidak terpuji. Nah, ini nanti Bu Cinta akan memberikan
banyak masukan ke kita hal-hal itu. Mungkin itu saja untuk mempersingkat waktu. Ibu harap Bapak dan Ibu menyimak, memperhatikan dan nanti melaksanakan materi-materi yang telah disampaikan oleh Ibu Cinta Wayansari MPD. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Ibu Tri Sulisniati MPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Daerah 3. Baik, kita langsung meningkat acara selanjutnya, yaitu dengan narasumber Bu Cinta Wayansari, diseminasi modul 14 budaya positif. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Bu Putri. Ibu Kepala Sekolah mohon izinnya untuk menyampaikan materi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi ilmu ke teman-teman semua. Sekaligus nanti kita bisa menentukan budaya positif yang bagaimana sih nanti yang cocok untuk diterapkan di sekolah kita. Kalau seperti kita ketahui bahwa selama ini sebenarnya kita itu sudah menerapkan ya di sekolah hal-hal yang baik di tiap kelas maupun di lingkup yang lebih luas, yaitu lingkup sekolah, bahkan di lingkup luar sekolah. Tapi mungkin kita tidak tahu bahwa itu bagian dari yang namanya budaya positif. Nah, karena itu hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif dengan capaian ya. Hari ini yang pertama, nanti kita dapat memahami konsep budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid. Di sini ditekankan berpihak kepada murid. Jadi prioritasnya adalah murid, bukan kita sebagai pendidik atau pengajar. Kemudian yang kedua, nanti berbagi pengalaman untuk membangun budaya positif di sekolah kita. Dari yang sudah ada, bisa jadi nanti kita tingkatkan menjadi hal yang lebih positif lagi tentunya. Nah, dalam budaya positif ini nanti ada beberapa materi yang mau saya bagikan ke teman-teman. Di antaranya perubahan paradigma berpikir. Lalu ada yang namanya disiplin positif itu sendiri. Ada nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, nanti kaitannya dengan hukuman, konsekuensi dan penghargaan. Nah, yang terakhir nanti ada kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas dan restitusi beserta cara penanganannya. Ya, ada banyak tuh Bapak Ibu, 8 materi ya. Yang mudah-mudahan kita nanti sampai ke-8-nya materi selesai tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Baik ya Bapak Ibu, kita mulai dulu biar acaranya lebih semangat dengan melakukan terus semangat ya kayak anak-anak. Nah, saya harap Bapak Ibu harus bisa lebih semangat dari anak-anak saat melakukan pembelajaran di kelas ya. Baik ya. Terima kasih dari saya ya. Tepuk semangat. Wah, hebat ya. Lebih semangat dari muridnya nih. Jadi harapannya kalau gurunya ada semangat berarti anak-anaknya juga lebih semangat. Nih. Baik ya. Teman-teman di sini yang pertama akan saya sampaikan tentang perubahan paradigma. Di dalam perubahan paradigma ini ada sedikit permainan ya. Kalau boleh minta 2 sukarelawan ke depan. Boleh Bapak Guru dua-duanya atau Ibu Guru dua-duanya? Mau siapa nih? Bu Putri. Satu lagi siapa? Bu Asri. Boleh. Nah, kegiatannya itu tentang kegiatan kepalan tangan. Kepalan tangan. Kepalan tangannya tidak semena-mena kepalan tangan. Pasti ada artinya kepalan tangan itu apa ya? Nah, jadi permainannya seperti ini. Anggap Ibu Guru 2 ini adalah Ibu A dan Ibu B, Wati dan Ibu Ji.
yang ada dari sini Bu biar enak. Oke. Salah satu pihak itu nanti akan menuliskan benda yang berharga di dalam secari kertas. Anggap ini kertasnya ya, kecil tapi berwarna. Boleh mau Bu Ati atau Bu Puji yang pegang? Salah satu. Baik. Nah Bu Puji, silahkan tulis benda yang bagi Ibu itu sangat berharga di kertas itu Bu. Tulis dulu. Ya, ya, benda. Apa aja Bu yang bagi Ibu Puji itu berharga? Pokoknya hanya niat aku gitu. Sudah Bu? Berarti nggak tahu kan isinya apa? Nggak tahu ya. Oke. Nah, tadi benda yang sudah ditulis dalam secari kertas itu silahkan digenggam Bu Puji. Digenggam baik-baik. Oke. Ada pada sini aja Bu biar ya. Nah, ini Bu Puji, ini Bu Atik. Bu Atik sebagai ibu yang B pengen tahu apa yang dipegang Bu Puji kan? Dia, Bu Ati, akan berusaha sekuat tenaga mengambil atau melihat apa yang ada di genggaman Bu Puji. Ayo Bu, coba Bu. Apa ya yang ada di buku? Ya. Boleh pinjam Bu? Ya, Pak boleh pinjam Bu? Ayo berarti coba genggamannya Bu Puji dibuka. Bu Puji boleh saya minjem itu tadi yang Bu Puji tulis? Tidak bisa. Kenapa Ini biasa Iya, coba Bu, jangan pakai Bu juga, tapi pakai ancaman bisa Bu, pakai ancaman. Kenapa nggak bisa kan? Ini cuma tulisan saja. Tulis saya. Tapi kan saya pengen tahu itu apa? Sesuatu berharga buat Iya, tapi saya pengen tahu. Ancaman gambar dulu pakai sokongan Bu, pakai sokongan juga. Disokong pakai apa dia? Biar gampang buka itu tangannya. Nanti saya beli jajan ya. Tapi aku minjem itu. Jajannya apa dulu? Maunya apa yang diminta apa? Ini yang dulu. Wah, nggak tahu. Oke. Apa? Aku nggak bisa ngasihnya Bu. Ini Bu Puji tetap nggak mau buka ya? Enggak. Oke, terima kasih. Saya Terima tahu kasih akan ya. ada lebih Baik teman-teman, itu gambaran sekilas ya Bapak. Jangan diparah lagi. Ini udah Bu Puji posisinya terkekeh nggak mau buka tangannya. Padahal kalau boleh tahu Bu isinya apa sih Bu tulisannya? pasti ada bilang. Oh iya. Bu, berarti bener banget ya nebaknya ya. Ya betul. Yang ditulis Bu Puji adalah emas. Ya. Mas Bihan. beda sama Mereka satu lagi buat Bu Puji. Atik dengan bujukan gak berhasil, dengan ancaman gak berhasil, dengan sogokan pun juga tidak berhasil. Nah, dari gambaran tadi, adakah yang bisa menyimpulkan kira-kira apa? ternyata ancaman. Bu Beris ini boleh mau berkomentar apa? Ya menurut saya Bu Puji kukuh dalam pendirian. Tidak boleh ini kalau dia punya milik dia sendiri, nggak boleh orang lain mengambil. Nggak boleh berbagi. Ada lagi yang mau bilang? Om Gaji boleh Bu, silakan. Kalau menurut saya, ternyata dengan ancaman kepada seseorang belum tentu membuat dia takut loh. Benar. Dan belum tentu membuat tujuan kita tercapai. Gitu. Salah satu. Oke. Ada lagi kah? Ini videonya udah dua. Bapak, Puji. Ada nggak? Panci Puji, sama Panci. Di situ ada Pak Aki kok jauh. Ah. Pagi
Mr. Rimba. Mister. Gimana bagi tadi Pak dari kejadian tadi? Iya. Ya. Menurut saya Bu Puji itu mempunyai prinsip yang bisa mempertahankan apa yang menjadi pendiriannya. Jadi nggak ada yang bisa berubah. Baik, kita kasih tepuk tangan buat. Jadi dari pendapat teman-teman tadi itu semuanya bisa dibilang betul, ya. Tapi harus kita ingat bahwa satu, bahwa kontrol itu ternyata ada di diri Bu Puji, ya kan? Mau di apapun, ya, di perempuan apapun, kalau Bu Puji tidak menghendaki untuk membuka tangannya, maka dia tidak akan membuka tangan itu. Tetapi misalnya ada suatu kejadian, misal dengan diancam dia membuka tangannya, bisa jadi tidak? Bisa jadi kalau Bu Pujinya menghendaki untuk membuka tangannya, jadi gitu. Jadi mau membuka atau tidak pun itu tergantung dari kita masing-masing. Kontrol itu ada di diri kita. Nah, ya, itu gambaran sekilas tentang perubahan paradigma. Kemudian kita juga bisa lihat nih di keseharian kita, ini berkaitan dengan miskonsepsi tentang kontrol. Miskonsepsi itu berarti kesalahan persepsi, ya. Nah, yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Kita kan berpendapat bahwa murid akan mengikuti aturan kita, itu berarti kita bisa mengontrol murid. Padahal kan sebenarnya apakah demikian? Bagaimana kalau murid yang tidak menghendaki untuk ikuti aturan kita? Apakah bisa kita kontrol? Kan tidak. Ya, jadi kembali lagi bahwa ilusi guru mengontrol murid itu sebenarnya adalah karena muridnya menghendaki atau mengizinkan untuk mengikuti aturan yang ada pada bapak atau ibu guru. Tuh, jadi kita ada kesalahan persepsi, ya. Satu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan itu efektif dan bermakna. Seperti tadi, penguatan itu kaitannya dengan rujukan. Ya, tadi sudah kita lihat bagaimana Bu Atik membujuk Bu Puji dengan mau dikasih sesuatu, jajannya ternyata nggak mempan. Di murid pun juga seperti itu, ya. Jadi selama ini kalau kita membujuk murid dengan iming-iming apa gitu, ya, murid mengikuti aturan kita, itu bukan karena kita bisa mengontrol, tapi karena muridnya yang menghendaki untuk mengikuti aturan kita. Yang kedua, yang ketiga adalah sama, ya, kritik dan membuat orang merasa bersalah. Bagi kita mungkin mengira bahwa itu akan meningkatkan karakter anak menjadi yang lebih baik, tapi sebenarnya tidak. Justru dengan dikritik atau dibuat merasa bersalah, nanti itu anak akan ada pada posisi dia merasa sebagai individu yang gagal ternyata. Ini berdasarkan penelitian, ya. Kalau mungkin di kenyataannya tidak seperti itu, ya, kan bisa saja dari sekian hasil penelitian itu nggak 100% sesuai dengan yang ada dalam penelitian itu, pasti ada errornya mungkin, ya. Kemudian yang keempat adalah orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Sekali dipaksa mungkin ngikut, tapi lama-lama dipaksa dalam jangka waktu tertentu, biasanya malah akan menimbulkan apa? Ya, pembangkangan atau permusuhan. Nah, dia Bapak Ibu gambaran sedikit tentang perubahan paradigma yang ada di kita. Tadi dengan pasangan kita tahu ini bahwa kontrol itu ada di kita ternyata, ya, bukan di orang lain. Demikian juga dengan yang di lingkungan murid, ya. Murid itu kontrolnya ya ada di diri dia, karena ternyata dari dia sendiri yang akan mengikuti atau akan mengizinkan apapun atau peraturan yang ada di guru untuk dia ikuti. Kemudian bagaimana sih seseorang bisa berubah dari paradigma yang biasanya stimulus respon itu ke arah pendekatan teori kontrol, ya. Dalam prinsip-prinsip leadership ini dikatakan, di situ ada satu quote yang bagus.
bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, jadi kemajuannya hanya perlahan, sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap kita atau perilaku kita. Kalau kita merubahnya dari sisi kitanya sedikit-sedikit, perilakunya itu akan bisa mewujudkan kemajuan yang pelan, hanya perlahan. Ya, kita lihat kalimat selanjutnya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kerangka acuan kita itu mau kemana? Ya, kemudian ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, kemudian ubah paradigma, pola pikir kita, skema pemahaman dan penjelasan tentang realitas. Harus mulai dirubah. Kalau kita ingin menghendaki kita itu terapkan dalam posisi kontrolnya. Tapi kalau tidak, ya nanti kita akan tetap pada ada apa yang namanya stimulus respon. Kita akan merespon kalau dikasih stimulus. Jadi bukan karena kemauan kita sendiri. Dari stimulus respon dan teori kontrol, Bapak Ibu, itu ada beberapa kriteria. Nah, situ yang pertama tadi dibilang ada realitas kebutuhan kita itu sama kalau menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol tidak, bahwa kebutuhan kita itu semuanya berbeda-beda. Terus ada poin satu lagi bahwa nomor 3 dari bawah, saya bisa mengontrol orang lain dalam stimulus respon. Tapi kalau dalam teori kontrol bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kalau kita posisinya sudah bisa mengontrol diri sendiri, tidak dikontrol orang lain, berarti kita sudah bisa menerapkan yang namanya teori kontrol. Ini ada beberapa kriteria ya, Bapak Ibu bisa dilihat. Model berpikirnya juga kalau dalam stimulus respon, kalau saya menang, Anda berarti kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol, dua-duanya harus menang. Saya menang, Anda pun menang. Makanya kalau bisa kita menciptakan kolaborasi itu kan jadi kalau tidak ada yang menang atau kalah, ya dua-duanya akan diuntungkan. Jadi posisinya menang dan menang. Itu dalam teori kontrol. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan nggak nih? Boleh. Coba deh. Untuk penerapan ini yang mau saya tanyakan, yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu stimulus respon atau teori kontrol yang menurut kita baik, harus kita terapkan seperti itu aja caranya. Jadi sebelum saya menjawab, adakah yang mau berpendapat? Kalau tadi kata bagaimana terbaik nih antara stimulus respon atau teori kontrol ya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Bu Baik mau berpendapat? Menurut saya, yang pastinya teori kontrol yang lebih baik, karena semuanya kita yang menentukan. Jadi ya kayak misalkan itu model berpikir menang kalah itu jelas ya. Kalau ada menang ada kalah berarti yang satu kan berarti menjatuhkan. Berarti kan yang menang itu sudah menjatuhkan. Tapi kalau model dari kontrol kan tidak ada yang kalah, semuanya menang. Seperti itu, jadi nggak ada yang menentukan maksudnya. Saya juga sependapat sama Bu Ubay ya buat dia. Saya lebih setuju ke arah teori kontrolnya dibanding dengan stimulus respon. Memang kan kalau kita lihat di keseharian kita itu sebenarnya masih banyak yang ke arah stimulus respon. Dia akan merespon kalau dikasih stimulus, kan gitu Bu biasanya ya. Nah sekarang dengan adanya paradigma tadi yang mudah kita pahami, kalau bisa arahnya ya ke teori kontrol Bu, pelan-pelan lah dia buat dia. Tapi kalau misalkan masih belum bisa, ya tetap harus berusaha bagaimana yang lebih baik itu yang dapat kita terapkan. Tapi kalau misalkan di murid saya lebih nyaman pakai stimulus respon, ya nggak apa-apa, tapi diusahakan dengan berjalannya waktu giring ke arah yang teori kontrol ya Bu. Kan kalau kita lihat misal yang
itu satu berpikir menang kalah. Alangkah sedihnya nanti posisi kita yang ada di posisi kalah kan gitu. Jadi kita harusnya yang dua-duanya merasa menang lah, dua-duanya harus diuntungkan kan gitu. Ya berarti itu menurut pendapat saya atau ubah. Nanti kalau misalkan prakteknya di lapangan berbeda ya itu kan ya lingkungannya aja mau bagaimana di kelasnya itu. Tapi tetap misinya kita harus mengubah ke arah yang teori kontrol ya. Bagaimana? Teman-teman ada yang mau nambahin untuk teori kontrol dan stimulus responnya? Sudah cukup? Oke, ayo dilanjut ke disiplin positif. Materi yang kedua ya. Disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Kalau Bapak Ibu dengar disiplin, pasti kaitannya dengan kepatuhan, ya, peraturan, betul, bagus. Apa lagi? Ya, tata tertib, ketidaknyamanan. Padahal kalau dilihat dari kesemaksaan malahan ya, kesepakatan. Baik. Kalau dilihat dari asal muasal katanya dari bahasa antidisiplin, itu sebenarnya artinya adalah belajar. Kok bisa belajar? Asalnya kan ini, itu muasalnya dari adanya kepatuhan murid-muridnya Socrates dan Plato mengikuti aturan dari gurunya. Gurunya menghendaki ini, dia ikut. Menghendaki itu, dia ikut. Jadi kepatuhan, ya. Kepatuhan untuk apa? Untuk menuju suatu tujuan. Ya, jadi ada sedikit perbedaan antara disiplin yang sehari-hari kita dengar dengan disiplin yang sebenarnya dimaksudkan dalam budaya positif ini. Ayo mohon ke slide selanjutnya. Nah, ada lagi pendapat dari tokoh kita ya, Ki Hajar Dewantara, yang mengatakan bahwa disiplin sebenarnya berkaitan dengan yang namanya pertanggungjawaban, ya, pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan. Tuh di dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan 5 dikatakan pendapat yang Dewantara, Bapak Ibu bisa baca. Artinya tidak lain adalah orang harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya, laku diri dan segala hak dan kewajibannya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, ya. Materi yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. Kalau dengar kata kebajikan, udah pasti dalam pikiran kita adalah ya yang positif, yang baik, ya. Karena yang di kita itu nilai kebajikannya semuanya itu bermuara ke yang namanya dasar negara kita Pancasila. Jadi di negara kita nilai kebajikan universalnya yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Karena kita itu sekarang sedang melakukan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu, sudah pasti nilai-nilai kebajikan universalnya ada di mana? Ya ada di dalam 6 dimensi ya, dimensi Pancasila ya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Masih ingat nggak? Kedua, mandiri. Tiga, berkebinekaan global ya, ada di 6 dimensi Pancasila ini. Sebenarnya patokannya tidak hanya ini, ada beberapa instansi juga yang mengeluarkan nilai kebijakan kebajikan universal berdasarkan standar dari instansi yang mengeluarkan. Ada beberapa ya, ada sekitar 6 atau 7 instansi, banyak. Tapi yang kita pakai di sini seperti tadi, karena kita ada di suatu negara yang berlandaskan Pancasila, ya lebih baik nilai-nilai yang kita usung kebajikannya adalah yang ada di dalam dimensi nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ya, itu
ada 4 materi? Iya, cuma keempat nih, belum keempat. Ada yang mau ditanya nggak? Ya, nanti dulu ya, sebelum ice breaking nanti yang materi kelima. Belum ngantuk kan Bapak Ibu ya? Semangat, bagus. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia, hukuman, penghargaan, dan nanti ada satu di sini konsekuensi. Ya, apa sih hukuman? Apa sih penghargaan? Apa sih konsekuensi? Semuanya ada kaitannya. Kalau nanti arahnya ke posisi yang bagus, pasti ke arah atau mendapatkan penghargaannya. Tapi kalau sebaliknya, berarti kita akan mendapat hukuman atau nanti konsekuensi. Nah, di dalam motivasi perilaku itu ada 3. Yang pertama, motivasi karena menghindari ketidaknyamanan. Ya. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Yang ketiga, motivasi karena untuk menghargai diri sendiri. Dari 3 motivasi ini, ada yang dari eksternal, dari luar, ada yang dari internal, dari dalam diri kita sendiri. Poin 1 dan poin 2 itu masuk dalam motivasi eksternal, dorongannya dari luar. Tadi, kalau ada dia dikasih sesuatu, dia akan melakukan. Ada stimulus, ada responnya, ya. Tapi kalau yang ketiga, menghargai diri sendiri, dia dari dalam diri sendiri, dia yang bisa mengontrol diri sendiri. Berarti masuk ke dalam, ya, kontrol tadi, dari kontrolnya, ya. Nah, bagaimana sih contohnya motivasi yang untuk menghindari ketidaknyamanan? Motivasi yang mendapatkan imbalan seperti apa? Ini ada contohnya seperti ini. Ada video sedikit ya, Mbak Yuki, saya ambil saat anak-anak bel, posisinya bel, tapi nggak buru-buru masuk. Tanpa suara ya Mbak Ibu ya. Sebenarnya ada suaranya. Dibesarkan bisa. Coba kalau ini diulang dulu Pak. Suaranya suara gabungan anak aja sih. Oke, coba diulang dulu Pak. Ini saat saya biasanya udah berguna. Jadi kalau saya, anak-anak langsung kabur nih. Ya, sembari ibu kita bukan bilang itu biasanya anak gitu ya. Misal muridnya Bu Lilis juga bulit, so gitu. Nah, motivasi yang terbentuk dalam anak-anak itu baru tahap 1 tadi, menghindari ketidaknyamanan. Takut kalau ya itu dikasih sanksi pada kita, ya. Oke, terus ada lagi nih, Bapak Ibu, kemarin saat 17-an ya, itu ada paling depan itu putrinya siapa ya? Anak-anak semangat, ya, mau berbahasa-bahasa dia juga mau saja. Kira-kira kenapa ya? Pasti dapat minuman juara 1. Nah, ya. Ada di sini suaranya ada yang kecil loh, Bapak Ibu nih kasih semangat support ya. Luar biasa memberi semangat kepada murid-muridnya. Anak-anak itu mau melakukan itu bukan karena saya ikut aja, enggak, karena dalam pemikiran anak-anak nanti saat mendapatkan pasti itu. Setiap ada momen 17 Agustus, bahasa kita abong kali itu dia ada hadiahnya gitu ya. Pasti ada hadiahnya. Jadi yang mereka kejar adalah hadiahnya. Jadi motivasinya jatuhnya ke motivasi nomor 2 karena ingin mendapat imbalan atau hadiah. Sekarang, aku mohon slide selanjutnya. Ya, tadi. Nah, kayak ini. Posisi Bapak Ibu kalau saya tanya hadir di acara diseminasi ini, Bapak Ibu kira-kira baik Bapak Ibu
Yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga nih? Boleh ketiga. Saya belum bisa yang ketiga. Bu Be? Belum bisa yang ketiga. Oh, belum bisa yang ketiga. Ibu berapa Bu? Ibu Mansura ketiga. Bu Prasma kita kedua ini. Ada imbalannya ya Bu ya? Iya. Oh, teman-teman yang lain gimana nih? Pak Adi berapa nih Pak? Saya yang pertama ini. Yang pertama. Bu Betri yang pertama. Pak Ibu mana nih? Pasti dua lah. Oh masih dua juga. Gue kan? Yang pertama. Pak Agus? Saya suka yang pertama. Oh yang pertama. Pak Oji berapa Pak Oji? Oh yang pertama. Mayoritasnya kalau kita lihat ternyata yang pertama Bu menghindari ketidaknyamanan. Kenapa ya Bapak Ibu menghindari ketidaknyamanan? Takut di apa makan sampai buka sekolah kita? Bismillah jangan buka. Bukan, beliau bijak kok, beliau baik, nggak mungkin ya Bu ya. Pasti teman-teman itu karena itu menjadi diri sendiri ya, jadi hadir di diseminasi hari ini. Baik, lanjut Pak Ibu. Nah sekarang nih, kalau misalnya sekolah kita nggak ada teguran, tidak ada juga penghargaan bagi yang terlambat datang. Nah Bapak Ibu motivasinya tetap yang mana? 1, 2, 3. Tiga. Apa akan tetap datang tepat waktu atau saya terlambat sajalah tidak ada teguran atau saya datang lebih awal karena barangkali nanti kepala sekolah akan memberikan penghargaan itu Karena saya udah potong kan itu. oh ya jadi karena imbalan ya karena kita kalau nggak datang tepat waktu untuk di grade-nya. Oke, gitu ya. Lanjut Bapak. Nah ini untuk anak-anak di kelas kita nih. Motivasinya kira-kira kemana Bapak Ibu? Anak-anak murid kita. Kalau kelas rendah, motivasinya ke yang pertama, kedua, atau yang ketiga nih? Kira-kira. Kelas berapa? Apakah variasi banyak mendapat imbalan? Oh, mendapatkan kelas bawah ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 ternyata berdasarkan dari pendapatan dari guru pengajarnya ada karena yang mendapat imbalan ya. Kalau kelas tinggi bagaimana Bapak Ibu? Variasi Bu, baik. Ya, Bu. Kalau menurut Chandra diri sendiri. Tapi mayoritas pasti itu dapat imbalan. Karena saya selalu minta di konten Bu, apapun Iya. konten di Jadi nulis 5 huruf juga konten gitu tuh. Iya, jadi imbalan. Baik, terima kasih ini teman-teman atas pendapatannya Ibu juga makasih ya Bu ya. Ibu ternyata kenal Chandra ya Bu. Kenal banget ya Bu. Baik, ayo kita lanjut dulu ya Ibu. Lanjut tadi. Nah ini sebelum ke pertanyaan tematik tentang hukuman dan penghargaan, biar yang ngatur ya. Biasanya kan guru kelas 1 kan jago-jago nih bikin ice breaking. Ayo bantu kesini, siapa mau ice breakingan di depan? Ayo, siapa nih? Ayo, Peti, Bu Haji. Saya dulu ya. Sama dulu dia nih. Bu Anissa? Siap. Mau sekarang ini kan? Iya, ya boleh. Karena saya habis ini habis praktek kan. Ya sebelum kita mulai speaking, kita harus semangat dulu lah. Oke, semangat ya, yang saya ajarin ya. Boleh, masih ingat. Ya, tepuk semangat. Baik, saya Ada lagi? punya speaking langsung ya. Oh, boleh. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu tahu nyamuk? Tahu ya. Tahu lah. Kalau ada nyamuk biasanya kita apain? Bener banget Bu Dede. Kita tepok. Nah, oke. Jadi kalau tepok nyamuk itu gini ya. Nyamuk gini. Nah, sekarang saya mau beda. Sebetulnya sih saya maunya bapak-bapak yang bapak-bapak, kemudian buat lingkaran, gitu kan? Ibu-ibu dengan ibu-ibu buat lingkaran juga. Bikin kelompok dulu deh. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kiri.
belajar tepuk nyamuknya di kanan, di kiri, salah tepuk lagi. Ya. Jadi ibu motivasinya indah. Tenang aja, hadiahnya dari beliau. Ya, baik. Lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman ya. Sudah penyegaran sedikit tadi dibantu sama Bu Baik. Makasih banyak. Di sini ada pertanyaan nih teman-teman yang harus jawab. Kalau ada pernyataan ini. Tapi saya tanya dulu nih, teman-teman udah siap ke materi selanjutnya atau belum nih? Atau masih mau esprian? Ya, biar lanjut nih, biar cepat selesai. Ada pertanyaan nih, pertama, kalau ada pernyataan nih, hukuman dapat mendisiplinkan anak, betul atau salah? Bisa. Betul atau salah, Bu? Bisa. Yang lain gimana? Betul atau salah? Sudah di tangan. Kalau yang betul cuci tangan, yang salah nggak usah ya. Pernyataan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau Bapak Ibu setuju, cuci tangan. Tapi kalau enggak. Oh, banyakkan mayoritasnya tidak setuju ya. Oke. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Ibu setuju? Teman-teman setuju atau tidak? Setuju? Kalau setuju, kenapa pilih tangan? Kalau Bapak Ibu diam berarti tidak setuju. Oh setuju. Imbang ya, 50%. Tadi kalau yang pertama banyakkan yang tidak setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oh, jadi mayoritasnya semua angkat tangan. Jadi Bapak Ibu setuju ya kalau anak itu kita kasih penghargaan biar mereka lebih semangat belajarnya. Baik. Oh gitu ya, baik. Nanti setelah materi ini nanti Bapak Ibu akan bisa menjawab pertanyaan saya tadi itu benar atau tidak ya. Nah, jadi ini nah. Ini Bapak Ibu, di dalam penghargaan atau konsekuensi dan hukuman itu ada beberapa kriteria ya. Kalau hukuman itu bisa dilihat dari atas sampai bawah, ada beberapa kriteria ya. Nomor satu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau dia jatuhnya ke konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Penghargaan masuk ke sini nggak? Bagian yang lain nanti ya. Ini baru hukuman dan konsekuensi nanti yang dikaitkan dengan pertanyaan 3 tadi. Sebenarnya apa itu? Ada restitusi. Restitusi itu nanti dibahas di materi terakhir, ya, penguatan karakter anak setelah melakukan kesalahan. Dari beberapa kriteria itu, nanti Bapak Ibu bisa menentukan timbangan terhadap kesalahan muridnya masuk ke hukuman atau ke konsekuensi dulu. Pahami dulu Bapak Ibu nih, dilihat dulu. Dari atas sampai bawah itu kriterianya hukuman, yang konsekuensi itu. Yang pasti kalau hukuman itu nanti arahnya ke yang negatif atau identitasnya adalah gagal. Tapi kalau konsekuensi arahnya netral, dia belum positif. Ya, baru kalau nanti restitusi arahnya positif. Sudah ya Bapak Ibu ya, sekarang sudah baca ya. Sekarang Bapak Ibu tanya selanjutnya. Kalau misalnya ada pernyataan ini, nah dia mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini masuk ke hukuman atau konsekuensi?
Bapak Ibu tadi hukuman kepala sekolah konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ibu, hukuman atau konsekuensi Bu? Ibu kepala sekolah konsekuensi. Beda jalur ya. Apa? Pendapat boleh apa aja. Yang ketiga, murid diminta untuk push up. Hukuman. Saya belum selesai pertanyaan udah dijawab. Udah baca Bu. Baca sendiri ya. Baik, Ibu aku hukuman. Oh Ibu konsekuensi juga. Adik dan Bapak mau menggantikan kertas tugas temannya. Ibu apa Bu? Ibu hukuman. Ya, Pak. Lanjutannya membersihkan tumpahan air di meja. Hukuman. Baik, lanjut. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ibu apa Bu? Seharian di rumah nggak pakai sepatu Bu. Baik Bu, hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali saat pelajaran JOK. Pada saat menjawab konsekuensi, teman-teman. Pak Ibu, nah itu jawabannya. Ini teman-teman saya pinter-pinter ya. Ya, coba dulu kepala sekolahnya. Ya, kan tadi ada kriterianya ya, kemudian sudah baca. Ada pembedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Bisa dilihat di sini ada 2 pernyataan yang nyaris sama, tapi ada beda sedikit. Nomor 2 dengan nomor paling bawah. Dua-duanya sama lari mengelilingi lapangan. Tapi yang pertama tidak ada kata-kata sedang dalam pelajaran apa yang bawah dalam pelajaran. Jadi kira-kira bisa menetapkan itu hukuman karena apa? Kembali lagi ke tadi, tadi Bayu coba yang tadi yang awal ada, nah kan bisa memilih salah satu di antaranya. Misalnya Bu Puji mengatakan, saya mau melihat dari kriteria ini aja deh, anak akan tersakiti, terus murid tidak dibuat tidak nyaman. Puji, bisa saja. Jadi yang tadi, oh kalau yang tersakiti berarti masuknya ke hukuman, kalau yang tidak nyaman ke konsekuensi. Atau misalkan Bu Waslia, saya mau melihat dari sisi anak atau murid membenci peraturan, yang satu murid atau anak menghormati peraturan. Dari sisi yang itu apa? Akhirnya kembali lagi ke kita masing-masing mau mengambil poin berapa sih? Atau mau diambil semua poin juga tidak masalah, ya. Tapi bagi saya hari ini Bapak Ibu hebat banget bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Nah itu tentang hukuman dan konsekuensi. Bagaimana dengan penghargaan? Dalam penelitian itu sebenarnya penghargaan itu sama saja dengan hukuman. Ya, kita memberi penghargaan ke anak itu sebenarnya nggak jauh beda dengan kita memberi hukuman ke anak. Ini ada beberapa alasan ya. Pengaruh jangka pendek, jangka panjang sampai ke bawah. Kita ambil satu misalkan penghargaan itu dapat merusak hubungan misal. Maksudnya gimana? Penghargaan itu bisa merusak hubungan. Contoh nih di kelas, murid-murid Bapak Ibu, yang satu karena pinter dipuji-puji nih, ya. Yang satu tidak, ya. Dari sisi yang dipuji itu kan dapat penghargaan ya. Tapi sebenarnya dia itu kan posisinya apa? Dihukum karena penghargaannya. Jadi menimbulkan ya kecemburuan dari temannya yang lain. Atau misal kalau kita mau lihat
Kalau mengurangi motivasi intrinsik ya tadi, kalau baru dikasih penghargaan dia akan semangat, tetapi manakala tidak, ya tidak akan semangat. Nah ya betul. Kayak apa Pak? Nah kayak gitu ya, kayak gitu ya ibaratnya. Ibarat. Jadi kita boleh nggak sih sebenarnya memberi penghargaan? Ya boleh saja ya, tapi agar potensinya itu tumbuh dari dirinya sendiri ya lihat-lihat dulu ya penghargaan yang bagaimana. Jangan kita asal memberi penghargaan yang nanti malah justru akan atau kata ibu meracuni potensi anak. Ini pendapat saya. Ya mungkin teman-teman ada pendapat lain. Ada yang mau berbuat? Bu Haji bisa? Bu Haji barangkali Bu Haji kan banyak pengalamannya Bu. Nah, kalau bagi ibu dengan penghargaan itu jatuhnya sama dengan menghukum itu bagaimana Bu? Iya. Ini kita berbicara dulu ke orang dewasa, khususnya ke kita dulu ya. Kepada kita dulu, orang dewasa, sebenarnya hukuman dan penghargaan itu sama-sama hukuman. Ya, sebaiknya seperti itu, sehingga kita tidak membutuhkan sebenarnya ya. Apakah ada penghargaan atau itu hukuman, sebenarnya kita melakukan itu sebaiknya nggak perlu. Kita melakukan segala sesuatu itu dengan apa itu? Nothing tulus, ya melakukan dengan ikhlas. Itu dia. Dengan ikhlas gitu. Ya. Karena dengan adanya ikhlas itu tadi, insya Allah ya segala sesuatu yang kita lakukan itu akan menjadi mudah. Nah, jadi berkah. Itu yang paling utama sekali. Seperti yang dinyanyikan oleh siapa itu sih? Jika surga dan neraka tak pernah ada, apakah apa katanya aku bilang apa Bu? Apakah? Nah pokoknya itulah nyanyinya si itu Bu. Bukanmu, sahabat Dewa 19. Jadi nyanyi cari lagunya. Nah, nanti cari tuh lagunya seperti itu. Jadi sebenarnya kita melakukan termasuk ibadah untuk kita orang dewasa ini. Beribadah itu nggak usah kita beribadah karena kita ingin mendapatkan biar nanti saya dapat rezeki ini yang sering saya mau sholat dua biar rezekinya banyak gitu ya. Sebenarnya itu kurang bagus gitu. Itu udah otomatis. Itu awal yang udah dunia ya. Mau saya seperti itu. Kalau Allah mau ya kita sholat yang banyak, beribadah yang banyak. Kalau kita nggak masuk surga itu iya kan? Jadi yang membuat kita masuk surga itu apa? Rahmatnya itu. Jadi kalaupun kita melakukan satu kebaikan, kalau Allah rahmati, insya Allah masuk surga. Ya, jadi segala sesuatu itu sebaiknya kita lakukan dengan ikhlas. Jadi hukuman dan penghargaan di situ tadi sebenarnya sama-sama hukuman. Begitu juga dengan sekarang, ya penghargaan sama apa yang kita terima, apapun yang kita terima itu sebenarnya semuanya adalah hukuman. Hati-hati, karena kadang-kadang bisa menjadi apa tuh? Sadud zara'i. Tahu tuh sadud zara'inya tuh serem. Jangan-jangan hanya kita diberikan kenikmatan hanya memperpanjang waktu ke sana gitu.
ya hal yang seperti itu. Ikhlas itu ternyata penting, tapi ikhlas itu juga kadang-kadang susah banget karena selalu dibayang-bayangi oleh syaitanir rajim. Ya, selalu dibayang-bayangi karena kita selalu ingin ingin apa tuh? Dilihat, itu yang sering. Apa kita melakukan ini biar apa? Biar dilihat gitu. Lihat lagi, ya Allah. Nauzubillah. Ya, cuma nauzubillah. Ya, coba kita mulai lagi sedikit melakukan segala sesuatu itu dengan nothing tulus. Bodoh amat, pokoknya melakukan ini, aku datang ke sekolah, aku ngajar, nggak perlu lihat siapapun. Itu yang penting, mungkin begitu Bu. Oke, terima kasih banyak Bu Haji atas pencerahannya. Kasih tepuk tangan nih buat Bu Haji. Nah, kita lanjut dulu ya teman-teman ya ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu perlu nggak sih sebenarnya? Perlu nggak? Perlu. Kenapa perlu? Biar ada terjalin hubungan yang baik sama. Ya, sama atau sepakat antara murid dengan guru. Kalau tidak ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, jatuhnya nanti ke peraturan kelas, ya. Peraturan kelas. Baik, minta tolong yang peraturan kelas. Nah ini peraturan kelas. Dalam peraturan kelas itu bisa jadi ada kata-kata yang konotasinya itu negatif. Contoh, dilarang main handphone, dilarang membawa benda tajam, ya, yang anaknya negatif. Tapi kalau dengan keyakinan kelas itu kita menggiring anak untuk selalu berperilaku atau berkata berbuat ke arah yang positif, ya. Dari keyakinan kelas itu diharapkan yang gambar Pak tadi yang gambar. Nah, pertama itu peraturan kelas dulu. Lingkupnya yang lebih luas adalah keyakinan kelas atau kesepakatan. Dari keyakinan tiap kelas-kelas yang ada dalam sekolah itu diharapkan membentuk suatu lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif itu akan tercipta yang namanya budaya positif, sama dengan dulu diseminasi kali ini budaya positif. Nah ini tujuannya adalah mencapai ke arah budaya yang positif bagi warga satu sekolah. Bagaimana sih cara membuatnya? Ini tahapannya di kelas saya kebetulan karena sudah membuat ya, nanti bisa Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing. Kita beri dulu anak-anak penjelasan, ya. Terus anak-anak kita kelompokkan jadi beberapa kelompok, bebas, tergantung dari jumlah muridnya. Nanti dalam membuat kelompok itu kita arahkan anak-anak untuk menuliskan kira-kira anak-anak menghendaki apa di kelasnya. Tulis, ya. Kebetulan kami memakai kertas plano ya, yang tempel-tempel, maju. Terus kalau sudah, saya suruh menghias hasilnya dari 4 kelompok seperti ini. Nah, nanti mana sih yang mau kita tetapkan sebagai keyakinan kelas kita? Nah, kita lihat poin-poin yang ada di tiap kelompok itu, mana yang sama, kita gabungkan menjadi keyakinan kelas. Ini masih keyakinan kelas tiap kelompok. Nah, keyakinan kelas saya yaitu gabungan dari semua kelompok ini yang sama kita jadikan satu. Tidak usah terlalu banyak Bapak Ibu keyakinan kelasnya, karena anak-anak itu kan harus paham, harus hafal keyakinan kelasnya. Jadi manakala nanti mereka itu melanggar keyakinan kelasnya, ya mau nggak mau karena dia sendiri yang membuat, ya dia sendiri yang harus memperbaiki dari apa yang sudah dia langgar. Kita nggak perlu menegur, dia kan sadar sendiri bahwa oh saya sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas ini, saya akan melakukan
dia akan memperbaiki sendiri. Ya, itu tentang dia 16. Kemudian ada yang namanya kebutuhan dasar manusia terbagi menjadi 5. Yang tengah adalah bertahan hidup, itu yang pertama. Ya, tanpa bertahan hidup kita tidak bisa mencapai kebutuhan yang lainnya. Bapak Ibu ya, tidak mungkin kita bisa memenuhi kebutuhan kebebasan manakala kita tidak bisa bertahan hidup, atau kita menginginkan rasa kasih sayang dan rasa diterima, tapi kita tidak bisa bertahan hidup. Jadi yang pertama kali yang harus dicapai adalah untuk kebutuhan dasar adalah bertahan hidup, baru ke yang lainnya. Ini untuk kebutuhan dasar manusia. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya adalah posisi kontrol di kelas. Ada beberapa posisi kontrol ya. Yang pertama itu sebagai penghukum. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan, saya sendiri juga pernah, ya. Atau mungkin posisinya membuat murid kita itu menjadi merasa bersalah, orang yang merasa bersalah, atau menjadi teman, atau bahkan kita menjadi pemantau, dan yang tahapan paling tinggi adalah sebagai manajer. Kita itu sebenarnya diharapkan tahapannya ada di manajer ini, tapi sepertinya ya mayoritasnya ya antara penghukum dengan sampai pemantau ya, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, atau pemantau. Contohnya seperti ini nih, saya melakukan di kelas tuh seperti ini Bapak Ibu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini posisi kontrol apa sih yang saya terapkan ke anak ya. Lihat videonya seperti ini. Dari video tadi kira-kira saya itu lakukan posisi kontrol sebagai apa ya kira-kira teman-teman? Tadi ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari nada suara saya tadi itu kira-kira saya masuk ke kriteria yang mana? Penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Atau bukan malah menjadi penghukum? Ya. Boleh 2 gak Bu? Ya, oke. Antara penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Untuk yang lainnya kalau bisa kita ya bertanya sebagai manajer ya. Teman-teman jangan sampai keseringan jadi penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Nanti anak-anak akan merasa tidak nyaman dengan kita ya. Itu untuk posisi kontrol. Kemudian selanjutnya materinya adalah restitusi kali ya Pak ya. Mudah-mudahan ini materi terakhir. Ya, restitusi. Tadi saat kita membahas tentang hukuman, konsekuensi sebenarnya adalah restitusi kan? Restitusi itu apa sih? Nah, situ dikatakan bahwa proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas guru, kemudian validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Contohnya seperti apa segitiga restitusi? Kita saksikan bersama video yang sudah saya buat dengan anak-anak ya tentang segitiga restitusi seperti ini.
segitiga restitusi. Dari 8 materi yang tadi disebut di depan ya, sepertinya sudah semua dibahas ya. Nah, kira-kira nih terakhir nih teman-teman, sebagai bahan refleksi, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu semuanya? Kira-kira apa Bapak Ibu? Hal baru apa? Dari awal sampai materi tadi segitiga restitusi, kira-kira Bapak Ibu menemukan hal baru apa? Posisi kontrol. Oh, kata Bu Haji posisi kontrol. Ada lagi? Ibu? Bagaimana cara membuat misalnya hukuman terhadap anak itu bukan suatu momok atau paradigma yang negatif, tapi bentuk hukumannya itu positif dan tujuannya mengubah seorang anak dari yang misalnya dia malas atau semangat belajarnya rendah menjadi semangat belajarnya tinggi atau memperbaiki diri. Jadi yang penting bentuk hukumannya. Kata hukuman itu bukan suatu momok yang selalu negatif. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan 2, 3, dan 4 Bapak Ibu, kira-kira mau jawab apa nih? Peran Among apa? Bapak Ibu itu selama ini perannya sebagai apa kalau di kelas? Teman? Oh, kadang teman. Kadang yang membuat rasa bersalah. Pernah menjadi penghukum Bapak Ibu? Nah, jadi pemantau? Iya. Kalau jadi manajer sudah Bapak Ibu? Insyaallah. Sedang berproses. Mudah-mudahan ke depan setelah mengikuti diseminasi ini kita semua bisa menjadi manajer bagian. Yang terakhir adalah saya akan menjadi ngomong seperti apa tadi? Apa Bapak Ibu? Sebagai manajer. Tidak ada yang bertanya lagi kan dari materi awal sampai akhir ini? Insyaallah enggak. Ya Bu, apa Bu? Baik, saya ingin menanyakan tadi Ibu Cinta menyatakan bahwa kita harus jadi manajer. Ya, memang kita harus jadi manajer. Manajer itu bukan hanya kepala sekolah, guru pun manajer, tetapi lingkupannya berbeda. Kalau di kelas kita manajer kelas, di situ kita harus mengatur kelas, mengkondisikan kelas. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara menghadapi tantangan sehingga kita mampu menjadi manajer kelas yang menyenangkan, yang memotivasi anak untuk kelas itu lebih baik dan maju. Terima kasih. Baik, sesuai dengan tadi Bu di awal itu kan kita capaian umumnya itu menumbuhkan budaya positif ya. Jadi kalau Ibu menanyakan bagaimana menjadi manajer yang baik, yang pasti kita kembalikan ke tujuan awalnya bahwa kita itu di sini intinya yang pertama itu adalah untuk membuat anak itu nyaman, merdeka. Jadi anak-anak itu yang diprioritaskan kebutuhannya. Yang pertama itu Bu. Jadi dengan kita tahu bahwa di sini kita itu menuntut anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik, diharapkan kita akan bisa menjadi manajer buat mereka. Kita akan harus ingat bahwa tidak bagus kalau misalnya kita posisinya di luar sebagai manajer. Mungkin sekarang ya masih sebagai teman, masih sebagai pemantau, bahkan sebagai pendukung. Tapi ke depan kalau bisa, dan memang harus diusahakan bahwa kita harus bisa menjadi manajer bagi anak-anak kita agar potensi yang ada di anak-anak itu dapat tergali, dapat meningkat. Kalau perlu dari potensi-potensi mereka itu bisa menimbulkan energi atau aura yang positif bagi lingkungan Bu, demi kemajuan sekolah di mana tempat mereka berada. Itu Bu. Saya rasa cukup ya teman-teman diseminasi hari ini. Tadi juga kita banyak mendapat saran dari Ibu, dari senior kita Ibu Haji Anissa Karo, dan masukan yang bagus juga dari teman-teman semuanya agar budaya positif yang ada di sekolah kita itu yang sudah ada tetap kita pertahankan, bahkan kalau perlu kita kembangkan lagi agar budaya positif itu bisa lebih dari tidak hanya lingkup
ke yang lingkup lebih luas, yaitu lingkup masyarakat. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini mengikuti diseminasi berbagi ilmu tentang budaya positif. Mudah-mudahan yang disampaikan dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk teman-teman, dapat diimplementasikan ke kelas Bapak Ibu masing-masing. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu. Baik, terima kasih untuk diseminasi modul 1/4 budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Cinta Wayansari DPD. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan ilmu bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat tentunya ya. Terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, alhamdulillah.